Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia, jumpa lagi dengan saya Nurse Darman. Saya menyapa Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen maupun guru di seluruh tanah air Indonesia. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal ujian secara online. Nah, mungkin saja selama ini Bapak Ibu selalu memberikan ujian kepada mahasiswa ataupun siswa dalam bentuk manual atau menggunakan paper test, ya, PBT. Nah, menurut saya penggunaan PBT itu kurang efisien dan membutuhkan banyak biaya dan sangat ribet. Karena harus memprint, kemudian harus memperbanyak naskah, membutuhkan ruangan, membutuhkan fotokopi, ya. Menurut saya ini sangat boros sekali. Nah, dengan adanya soal ujian online ini, menurut saya sangat efektif. Kenapa? Karena tidak membutuhkan biaya untuk memperbanyak soal, dan juga semua mahasiswa ataupun siswa bisa mengakses tanpa harus berkumpul dalam satu tempat, ya. Jadi dimanapun mahasiswa ataupun siswa bisa mengakses. Yang jelas kita sudah men-share atau membagikan link dari soal yang kita sudah buat, dan juga tidak membutuhkan kelas. Nah, langsung saja Bapak Ibu silahkan dibuka Google, kemudian ketik Google Classroom, ya, Google Classroom. Ini sudah ada Google Classroom, ya. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, maka silahkan dipilih yang kedua, yang ini, ya, untuk masuk di akun Google Classroom. Nah, ini sementara berproses. Kecepatan dari proses ini tergantung dari koneksi jaringan Bapak Ibu sekalian. Nah, silahkan pilih email, ya, atau pilih akun Google Classroom Bapak Ibu. Kalau saya yang ini, ya, saya menggunakan alamat email ini, sudarmanantariksa@gmail.com. Klik, ya. Kemudian masukkan sandi. Lalu klik berikutnya. Ya, sementara berproses. Nah, saat ini tampilan Google Classroom, ya, atau Google Classroom sudah terbuka. Ini ada 4 kelas yang saya ajar. Jadi silahkan pilih kelas mana yang akan diberikan ujian. Nah, kali ini saya akan memberikan ujian di kelas Profesi Nurse 10C5. Jadi silahkan diklik, ya. Setelah itu Bapak Ibu silahkan klik tugas kelas. Ini yang paling di atas. Jadi ada 4 menu yang di atas ini. Yang pertama forum, kemudian yang kedua tugas kelas, selanjutnya anggota, dan nilai. Nah, untuk membuat soal silahkan klik tugas kelas. Setelah itu Bapak Ibu silahkan diklik buat, ya, buat. Nah, ketika mengklik buat, ada beberapa tampilan dari tugas, kuis, pertanyaan, materi, sampai pada topik. Maka pilihlah tugas kuis. Nah, tampilannya akan seperti ini. Silahkan ditulis atau diketik judulnya, misalnya ujian medikal keperawatan 2, ya. Kemudian petunjuk soal ini, ya, petunjuk soal ini yang berhubungan dengan petunjuk soal dalam mengerjakan soal-soal.
Jadi segala hal yang berkaitan dengan petunjuk soal silahkan diklik di sini. Misalnya satu soal ini 4, pilihlah yang paling tepat. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanan ini ada poin 100, kemudian ada tenggat atau batas waktu. Jadi kita bisa menentukan batas waktu. Misalnya kita mau atur ya tanggal ya. Hari ini tanggal 11 ya. Misalnya tanggal 10 saja batasnya. Tanggal 10 atau 11 bisa, terserah ya. Tanggal 10, kemudian waktunya pukul 23.59 ya. Setelah itu kembali di sini di blank quiz ya, silahkan diklik blank quiz. Nah, ini ya blank quiz. Jadi ini di blank quiz silahkan diketik soal KMB. Kelas ini ada ini bisa jawaban singkat, bisa juga pilihan ganda. Misalnya soal yang kita buat ini akan diujikan pada 3 kelas. Misalnya kelas A1, kemudian A2 tinggal di enter saja, A2 enter, A3. Oke. Kemudian ingat wajib diisi. Setelah itu Bapak Ibu, idealnya soal yang kita buat secara online ini harus menggunakan token atau password. Untuk apa itu token atau password? Agar soal ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa kita, tidak dapat diakses secara umum ya. Jadi token yang kita akan setting atau yang kita atur pada Google Form ini harus diinformasikan atau dibagikan kepada mahasiswa ya. Jadi tambahkan pertanyaan, kemudian token atau password ya. Setelah itu Bapak Ibu, silahkan isi deskripsi ya, deskripsi misalnya ini. Caranya klik 3 tanda titik yang bersusun, kemudian centang deskripsi ya. Tulis, masukkan yang dibagikan. Oke ya. Setelah itu klik wajib diisi, lalu centang kembali ini validasi respon. Sebenarnya tidak perlu dicentang karena sudah ada tampilan yang seperti ini. Jadi kalau misalnya belum tercentang ya, klik kembali, kemudian klik validasi respon. Nah, setelah itu pilih tes ya. Kemudian sudah cocok, pilih berisi. Selanjutnya tentukan token atau password dari soal ini ya. Misalnya Medik 17 ya. Nah, selanjutnya isi misalnya mahasiswa menginput token yang kurang tepat ya. Jadi diisi di sini responnya maaf, yang masukkan silahkan ujian. Kemudian deskripsinya selamat respiratorik. Nah, pada video penjelasannya di Sudarman Nurse ya, ini cari nah ini misalnya saya ingin menginput video ini, tinggal dipilih, kemudian klik pilih ya, lalu simpan. Tapi saya tidak mau ya, batal saja ya, tergantung. Selanjutnya soal nomor 2.
kembali ke PPT nomor 2 ya. Nah, ini. Kemudian pilihan jawaban. Hilangkan itemnya dengan cara klik non. Kemudian Ctrl C. Lalu paste. Oke. Jangan lupa klik wajib diisi, kemudian klik tanda titik yang 3 ini untuk mengacak pilihan jawaban, sehingga urutan dari pilihan jawaban ini tidak sama setiap siswa. Jadi klik acak urutan opsi, kemudian klik kunci jawaban, lalu berikan poin 25 dan klik misalnya asidosis respiratorik, lalu klik selesai. Nah, oke, selanjutnya Bapak Ibu soal nomor 3. Nah, misalnya soal nomor 3 ini adalah soal gambar ya, interpretasi gambar ya. Misalnya, apakah nama alat gambar di bawah ya, kanul nasal. Kemudian pindah ke pilihan jawaban lainnya, tinggal di enter saja ya. Simple valve mas, kemudian non mas. Setelah itu Bapak Ibu silahkan klik wajib diisi, dan ingat klik 3 tanda titik ini lalu acak. Kemudian klik kunci jawaban, berikan poin 25 dan klik jawabannya. Misalnya jawabannya adalah simple mas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana jika soalnya ya pilihan jawabannya lebih dari 1? Misalnya pilihan jawabannya 1, 2, 3, 4. Jadi pilihan jawabannya lebih dari 1, silahkan diklik lagi tambahkan pertanyaan ya. Setelah tambahkan pertanyaan, maka misalnya ya, manakah masuk selang tabung oksigen? Yang kedua, humidifier. Yang ketiga, kanul nasal. Nah, kemudian kalau yang tadi, ingat ya, ketika hanya satu pilihan jawabannya, maka yang diisi pilihan ganda di sini pilihannya. Tapi ketika lebih dari satu pilihan jawabannya, maka diubah menjadi kotak centang. Ya, jadi ubah menjadi kotak centang. Oke. Sesudah itu Bapak Ibu silahkan klik wajib diisi, kemudian acak urutan opsi, lalu klik kunci jawaban, isi 25, kemudian klik yang mana jawabannya. Misalnya ini ya, kanul nasal dan simple mas. Kemudian klik selesai. Oke, seperti itu caranya Bapak Ibu. Nah, kita coba melihat bagaimana tampilan dari soal ini ya. Oh, mohon maaf, sebelum melihat tampilan dari soal ini, bisa juga diinput temanya. Jadi masukkan tema, sesuaikan di sini, lalu pilih gambar. Nah, ini banyak sekali gambar ya, silahkan dipilih. Misalnya saya pilih yang ini, kemudian klik sisipkan. Warnanya, warna tema juga bisa diubah, bisa warna ungu, bisa biru ya, tergantung yang Bapak Ibu sukai ya. Misalnya saya mau pilih merah ini. Oke, merah. Oh, pink ya, ungu. Oke,
seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana tampilan dari soal ini? Coba kita lihat, tinggal diklik pratinjau. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya. Coba kita seperti ini tampilannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, soal ini juga bisa diacak. Ya, soal ini bisa diacak. Bukan hanya pilihan jawabannya saja yang diacak, tapi soalnya juga. Sehingga urutan soal ini tidak akan pernah sama diterima atau tampilannya tidak sama di setiap mahasiswa. Bagaimana cara mengacak urutan soal ini? Maka tinggal diklik ini, setelan, ya. Nah, di setelan ini ada beberapa yang harus diatur. Yang pertama, klik kumpulkan alamat email. Setelah itu, klik ini batasi ke 1 tanggapan, sehingga mahasiswa hanya mempunyai 1 kali kesempatan, ya, untuk mengakses soal ini atau menjawab soal ini, sehingga pilihan jawabannya tidak akan bisa diubah lagi, ya. Jadi klik batasi ke 1 tanggapan. Selanjutnya responden dapat, jadi klik saja ini, lihat diagram ringkasan dan respon tes. Jangan diklik ini edit setelah mengirimkan, karena responden bisa merubah pilihan jawabannya, ya. Kemudian presentasi. Nah, ini caranya untuk mengacak urutan soal. Tinggal diklik saja ini, acak urutan pertanyaan. Nah, selanjutnya isi pesan konfirmasi. Soalnya ya, selamat mengerjakan, ia lulus.